Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Abdul Aziz dari kelompok 12 KKN era COVID-19 Unisma Bekasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan program saya, yaitu bincang-bincang santai, sharing session bersama Satgas COVID-19 tingkat lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber, yaitu Bapak Jajat Sudrajat. Beliau adalah Ketua RT 05 RW 20 dan juga beliau adalah salah satu Satgas COVID-19 tingkat lingkungan RW 20. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Pak, sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat Mas Aziz. Gimana Mas Aziz? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya Pak, jadi untuk sekarang kan kita langsung sharing aja kali Pak ya, terkait COVID-19 ini kan. Bapak juga selaku petugas Satgas COVID-19 tingkat lingkungan RW 20. Saya mau minta pandangan nih dari Bapak. Dari Bapak sendiri sebagai petugas Satgas COVID-19 lingkungan, sebagai garda terdepan yang mengevakuasi mungkin ya, yang langsung terjun langsung ketika ada warga yang terkena COVID ya. Buat Bapak sendiri itu tugas seperti itu ya, tugas berat mungkin ya, karena sebagai garda terdepan di lingkungan untuk pencegahan Satgas COVID-19 ini. Jadi buat Bapak sendiri, COVID itu apa sih Pak? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih nih Mas Aziz sudah apa namanya? Mengajak saya untuk apa ya? Berdiskusi lah ya, pikiran kali ya, urun nembuk lah ya kali ya. Tahu bahasanya apa saya juga bingung nih. Ya Pak, Ya bisa sharing bersilaturahmi lah dengan dulu. saya. Kedengeran nggak? Kedengeran Pak, jelas Pak. Oke, ya. Ya, jadi ini apa dalam rangka tugas dari apa namanya tempat kuliahnya Mas Ajis ya. Saya apresiasi sekali dengan KKN-nya ini. Mudah-mudahan apa tugasnya dapat diselesaikan dengan baik lah ya. Ya, mengenai COVID sebenarnya ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa ini adalah mencapai kalau orang bilang tuh mencapai miladnya ya atau ulang tahunnya lah gitu ya kalau bahasa umumnya gitu, bahwa di kita ini sudah setahun pandemi COVID ini berjalan di Indonesia ya, dan juga tentunya di wilayah kita bersama gitu di RT 05 RW 20 ini Taman Wisma Asri Teluk Pucung ya. Tanpa kita sadari gitu, tahu udah setahun aja wabah ini berjalan di negeri kita ya. Ya tentunya banyak hal yang menjadi catatan buat kita bersama bahwa COVID itu memang
sebagian masyarakat ada yang apa menghadapi itu, ada yang seperti tidak ada COVID gitu ya, artinya mereka eh, tidak peduli gitu. Ada juga yang yang mengerti bahwa memang di negeri kita ada wabah COVID ini gitu ya. Dan kita menyikapinya ya sesuai dengan petunjuk ya atau arahan dari pemerintah kita tentunya dalam rangka menghadapi COVID ini. Jadi buat mereka yang tidak percaya dengan COVID ya kita abaikan saja lah. Tentunya dia akan menerima resikonya sendiri gitu kan. Nah, buat kita yang mengerti, yang menerima, yang paham bahwa memang ini terjadi, ya tentunya kita harus ikut, harus patuh, taat gitu terhadap imbauan-imbauan yang disampaikan oleh pemerintah kita, baik secara nasional maupun regional ya tentunya. Jadi memang mau nggak mau itu harus kita hadapi dan harus kita jalani wabah ini, tentunya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan ya, yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Data yang terakhir kita ketahui bahwa hari ini saja sudah hampir mencapai angka 1 juta lebih ya yang positif dinyatakan COVID oleh pemerintah ya, yang tiap hari diumumkan ya oleh pemerintah. Baik itu data yang positif setiap harinya, itu bisa kita lihat di media-media sosial atau di media televisi. Angka-angka itu bisa kita lihat dengan jelas dan gamblang gitu. Kira-kira itu Mas Ajis mengenai COVID ini. Ya, baik Pak. Jadi memang dari COVID ini sendiri juga pemerintah pun juga ikut turut andil ya dalam memutus penyebaran virus COVID ini. Nah, dan juga masih banyak juga nih warga yang dia itu seperti tidak percaya kalau COVID itu sebenarnya ada. Padahal bisa kita lihat sendiri di beberapa media, salah satunya dari media sosial mungkin ya, dari Instagram, mungkin juga dari TV berita, bahwasannya angka kenaikan kasus COVID ini makin lama itu makin naik grafiknya. Jadi untuk para pendengar sekalian dan juga warga RT 05 RW 20 harus selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah digalakkan oleh pemerintah agar kita sama-sama menjadi pelaku untuk memutus penyebaran virus COVID ini. Selanjutnya nih Bapak, yang ingin saya tanyakan, selama Bapak menjadi Satgas COVID-19 ini, COVID-19 ini, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bapak? Ya, selama menghadapi pandemi ini di lingkungan kami khususnya ya di RT 05 RW 20 ini, yang kita lakukan adalah di awal terjadinya pandemi, kita melakukan yang namanya PSBB ya istilahnya ya. Jadi PSBB di wilayah khusus RW 20. Jadi Pak RW kita, Pak Junaidi itu menginstruksikan bahwa dengan surat edaran dari kelurahan juga ya, bahwa per RW dihimbau untuk melakukan PSBB ya. Jadi mengisolasi wilayah
dalam lingkup RW 20 dan itu dilaksanakan kurang lebih selama hampir 2 bulan kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa juga itu, hampir 2 bulan kalau nggak salah itu melaksanakan PSBB untuk di lingkungan RW 20. Jadi akses yang ada di wilayah 20, di RW 20 dibatasi ininya, apa namanya, ruang gerak publiknya ya. Jadi yang biasanya tukang sayur, kemudian tukang air minum keliling ya, dan semua yang biasa sering lewat di lingkungan RW 20 itu benar-benar mereka tidak bisa masuk karena semua akses maksudnya ditutup dan hanya ada 3 berapa ya? 1, 2, ya 3 pintu. Hanya 3 pintu yang memang dikhususkan untuk warganya yang bisa keluar masuk, yang memang diberikan akses untuk warganya yang mau beraktivitas di luar. Itu yang dilakukan oleh tim Satgas Covid RW 20 ya. Kemudian berikutnya memang dihimbau untuk selalu taati prokes tadi ya, 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Itu selalu dihimbau oleh Ketua Satgas Covid kita kepada seluruh warga, dan tentunya saya selaku di RT 0520 juga sama seperti itu tindakannya, melakukan prokes, tidak keluar rumah kalau memang itu tidak perlu untuk dilakukan atau dikerjakan. Jadi selalu standby di rumah selama PSBB berlangsung. Kemudian kendala tadi yang dipertanyakan, memang ada kendala-kendala yang kita hadapi ya. Namun semua kendala itu bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan tentunya dengan kerjasama antara pihak-pihak terkait yang ada di wilayah RW 20 dan juga Kelurahan Teluk Pucung dalam hal ini yang di atasnya ya. Lalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut sehingga masalah yang terjadi bisa kita atasi secara bersama ya. Kendala-kendala yang sering kita alami memang ada beberapa warga yang memang mereka seperti mengabaikan himbauan-himbauan ya, keluar tidak pakai masker, kemudian masih berkerumun, masih mengadakan aktivitas yang mengundang banyak kumpulan gitu ya, mengundang banyak orang, sehingga itu yang sering kita, ya nggak terlalu sering juga sih artinya, karena memang kan di lingkungan aktivitasnya mereka sudah mulai sadar bahwa memang sedang terjadi wabah. Jadi kebanyakan mereka sudah paham, cuman beberapa warga saja yang memang kita jumpai mereka seolah-olah tidak mengabaikan apa yang kita himbau kepada seluruh warga. Hambatan lain rasanya dalam menanggulangi kejadian di lingkungan gitu ya, aktivitas warga yang memang dia ada perlu untuk sesuatu acara yang harus dikerjakan gitu. Namun demikian keinginan warga tersebut bisa kita tunda gitu selama masa PSBB tersebut, sehingga alhamdulillah dengan komunikasi yang baik kepada warga pun bisa menerima hal tersebut. Kemudian juga tindakan-tindakan yang kita lakukan juga seandainya ada warga yang terkena
wabah gitu ya, kita selalu berkoordinasi dengan tingkat RW dan juga dengan tingkat kelurahan. Dalam hal ini adalah petugas dari Puskesmas Teluk Pucung. Ya, jadi selalu kita informasikan warga yang atau terpapar pandemi, kita tentunya dengan bukti hasil swabnya ya, kita selalu lapor ke pihak puskesmas, dan pihak puskesmas juga selalu memantau kondisi si pasien tersebut ya. Jadi selalu dipantau tiap harinya kondisinya bagaimana, diberi juga obat-obatan sehingga benar-benar terpantau terus kondisi pasien tersebut. Demikian kira-kira Mas Ajis. Jadi memang dalam upaya Satgas COVID ini untuk menertibkan para warga yang masih kurang paham akan adanya virus COVID ini ya. Jadi Suaranya kurang kencang dia. Jadi memang ada ini ya Pak, ada beberapa warga yang masih kurang paham kalau virus ini tuh sebenarnya ada, dan itu juga sangat merugikan kita semua gitu Pak. Dan juga tadi sudah dijelaskan ya bagaimana Satgas COVID ketika ada pasien yang terkena virus COVID ini di wilayah kita ini, di wilayah RT 05 RW 20, bahwa dari Satgas COVID pun berkoordinasi dengan pihak puskesmas kelurahan Teluk Pucung ya, dan juga si pasien COVID ini dibuktikan kalau dia memang terkena virus itu dari tes swabnya, dan juga dari pihak Satgas COVID pun dan juga dari pihak puskesmas pun juga memantau bagaimana perkembangan si pasien COVID ini ya Pak. Sebenarnya Pak, dari Satgas COVID ini Pak, bisa nggak sih mengeluarkan sanksi kepada orang-orang yang tadi itu seakan-akan dia tidak tahu kalau virus COVID ini tuh ada, sehingga dia mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada digalakan oleh pemerintah. Memang tidak ada sanksi yang bisa diberikan, Pak? Ya, kalau sanksi memang sebenarnya pada saat itu sih di awal-awal belum ada ketentuan sanksi yang dibebani kepada warga masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan ya. Namun demikian berjalannya waktu sekitar di pertengahan tahun 2020 kalau nggak salah itu ada dibuatlah suatu peraturan wali kota gitu di tingkat Kota Bekasi yang memberikan sanksi bagi warga yang tidak patuh dengan protokol kesehatan ya. Kalau nggak salah itu 100.000 apa 50.000 kisarannya, saya lupa itu ya. Jadi buat warga yang tidak pakai masker ketika keluar rumah langsung diadili gitu di tempat kejadian perkara ya. Jadi pada saat setelah ada perwal itu saya lihat pemerintah itu ya, dari unsur pemerintah, jadi memang sanksi pada saat di awal kejadian pandemi waktu itu belum ada. Nah, begitu berjalan waktu sekitar pertengahan tahun 2020 lah mungkin ya, karena angkanya terus menaik sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan bagi warga yang tidak patuh protokol itu ya, dikenakan sanksi, dan itu sering dilakukan oleh unsur 3 pilar dari pemerintahan Kota Bekasi,
yang terdiri dari Satpol PP, kemudian dari apa namanya LLAJR kalau nggak salah ya. Kemudian satu lagi itu dari pihak kejaksaan apa ya. Jadi ada unsur 3 pilar yang selalu menjalani razia-razia di tempat-tempat yang di jalan-jalan yang memang menjadi banyak aktivitas warga di sana gitu, sehingga bila pada saat razia itu ditemukan warga yang tidak memakai masker ya, tidak tidak melakukan protokol kesehatan, langsung ditindak di situ, diadili dan langsung dikasih vonis sanksinya dan dibayar pada situ juga oleh si pelanggar tadi. Jadi kalau untuk di lingkungan kita tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan sanksi itu gitu. Tapi kalau di luar di luar lingkungan atau di jalan yang banyak lalu lalang aktivitas manusia atau warga ya, biasanya pemerintah melakukan razia protokol kesehatan. Jadi disitulah sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Angkanya berapa nilai rupiahnya? Saya sempat mendengar juga sudah dapat berapa rupiah gitu. Man pastinya nanti mungkin bisa kita cek mungkin bisa kita cek di informasi-informasi di medsos kita mungkin yang memang suka disampaikan di situ gitu, di medsos tadi. Ada hasil dari razia protokol kesehatan sudah mendapat sekian rupiah, biasanya disampaikan di situ besaran nilainya. Ya, jadi memang dari Satgas COVID tingkat lingkungan RW 20 ini memang tidak dapat mengeluarkan sanksi ya Pak. Akan tetapi ada beberapa pihak yang tadi Bapak sebut itu ada 3 pilar ya, yang berhak mengeluarkan sanksi dan juga razia kepada orang-orang yang tidak patuh terhadap protokol. Seperti itu ya Pak? Iya, jadi di lingkungan kita nggak bisa kita tidak memberikan sanksi lah kalau di lingkungan ya, kita hanya sifatnya menghimbau saja, mengingatkan, kemudian agar supaya warga ikut mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan atau yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kota, khususnya dalam ini pemerintah kota Bekasi, kemudian melalui kecamatan, kelurahan, dan RW dan RT di bawahnya. Seperti itu, Mas Ajis. Ya, jadi memang Satgas COVID ini tidak mengeluarkan sanksi bagi warganya yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi ada beberapa pihak yang dapat mengeluarkan sanksi dan juga razia kepada orang-orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Tadi salah satunya disebutkan ada Satpol PP ya Pak, yang memang pihak tersebut berhak untuk memberikan sanksi dan juga mengadakan razia kepada orang-orang yang tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan di aktivitas sehari-harinya. Nah, baik Bapak, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi memang Satgas COVID tingkat lingkungan ini adalah garis terdepan dan juga kunci dari komunikasi kepada Puskesmas Kelurahan Teluk Pucung yang memang dalam menjaring pasien-pasien COVID yang terjadi di lingkungan RT 5 RW 20 ini memang menjadi kunci komunikasi ya Pak,
Artinya dalam pencegahannya pun sebagai garda terdepan untuk pencegahan virus ini ya Pak. Dan juga tadi alur-alur bagaimana penerimaan pasien COVID kepada kelurahan yang dibuktikan dengan hasil swab test, dan juga yang disayangkan tidak dapat mengeluarkan sanksi kepada warga-warga yang masih kurang taat dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan mungkin Pak yang terakhir, pesan-pesan Bapak kepada warga RT 05 RW 20 dan juga para pendengar semua terkait virus COVID ini yang sudah ulang tahun dari Bapak sendiri. Apakah Bapak memiliki pesan-pesan? Ya, mungkin tetap pesan-pesan kita ke seluruh warga ya, khususnya warga RT 05 RW 20 Taman Wisma Asri ini tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya, karena memang itu adalah cara kita dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut ya. Karena kalau tidak kita taati, kita tidak patuhi, kita abaikan, itu semua tentunya yang rugi adalah kita semua, karena nanti wabah ini tidak akan selesai gitu tanpa kita taat atau kita patuh terhadap protokol kesehatan. Yang seperti kita tahu bahwa memang hampir semua wilayah ya, terutama yang memang angka COVID-nya tinggi itu jumlah rumah sakitnya itu hampir tidak mampu menampung kapasitas yang ada itu tidak bisa menampung jumlah pasien COVID yang akan dirawat ya, yang akan diisolasi mandiri di rumah sakit. Jadi mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan ini dalam rangka untuk melindungi diri kita maupun jadi pesan-pesan buat semuanya lah ya, khususnya warga RT 05 RW 20. Jadi itu tetap harus kita taati dan kita patuhi protokol kesehatan tersebut, karena memang itu salah satu cara untuk pencegahan ya, melindungi kita maupun saudara kita dari tercemar atau terpapar virus COVID tadi. Mudah-mudahan sih Allah segera mengangkat wabah ini ya, sehingga aktivitas kita semua bisa seperti semula ya, bisa pulih kembali, baik itu ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Semua bisa beraktivitas kembali normal gitu, dengan COVID, dengan telah hilangnya wabah COVID ini dari bumi kita lah ya, dari Indonesia ini. Itu harapan kita semua pastinya gitu kan, tidak hanya dari kita di RT 5, semua se-Indonesia ini mengharapkan wabah ini segera
hilang gitu, dan mungkin di seluruh penjuru dunia juga berharap seperti itu. Makanya kita tetap taat patuh dengan protokol kesehatan, sehingga jumlah yang terpapar juga insya Allah menjadi lebih sedikit gitu ya. Kemudian juga walaupun sudah ada vaksinasi kan ya, kita tahu bersama bahwa pemerintah kita saat ini sedang gencar-gencar melaksanakan vaksinasi nasional ya. Itu pun tetap protokol kesehatan tetap harus ditaati gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah merasa sudah divaksin, kita lalai dengan protokol kesehatan. Jadi harus tetap dijaga protokol kesehatannya sampai benar-benar wabah ini hilang di negara kita khususnya dan seluruh dunia tentunya yang kita harapkan bersama gitu. Saya pikir itu mungkin dari saya gitu, Mas Ajis, dari kami selaku petugas COVID di lingkungan RT 05 RW 20 ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ya tetap semangat lah ya, jangan jangan merasa takut gitu dengan COVID ini, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang tidak menerima dengan wabah yang terjadi ini. Saya rasa itu Mas Ajis dari kami ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya rasa itu pesan-pesan dari saya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Jadi untuk warga RT 05 RW 20 untuk senantiasa diingatkan kembali untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, dijalankan protokol kesehatannya ketika sedang beraktivitas sehari-hari, dan juga pada saat ini sedang gencar-gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga untuk semuanya nih yang dengar, khususnya untuk warga RT 05. Jadi ketika memang sudah ada yang divaksin ya dari salah satu anggota keluarga kita, jangan lupa untuk diingatkan juga protokol kesehatan tetap dijalankan ya, karena bukan berarti setelah divaksin itu kita sudah kebal dari virus tersebut. Dan juga semoga harapan Bapak, harapan kita, harapan saya akan COVID ini teraminkan ya. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita semua bisa menjalankan segala aktivitas yang normal semestinya. Terima kasih Bapak Jajat atas waktunya ya, dan juga jangan lupa untuk teman-teman di like, komen, dan subscribe karena itu akan membantu saya dalam kegiatan KKN era COVID-19 saat ini. Ya, saya mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.